Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas materi pengelolaan kelas. Hal ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Strategi Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia dengan dosen pengampu Dida Nurhamidah, MPD. Saya Ajrina Salsabila dengan NIM belakang 44. Perkenalkan, saya Pramudia Dian Prahmana dengan NIM belakang 69. Saya Farizal Oktaviansyah dengan NIM belakang 51. Saya Rafa Nadia Farhani, NIM akhir 61. Saya Sylvia Parwati Putri dengan NIM 11.213.05x88. Saya Syaniba Huzaifa dengan NIM belakang 25. Berikut ini adalah materi-materi yang akan kami bahas. Pengelolaan kelas adalah keterampilan seorang guru untuk menciptakan, memelihara, juga mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar yang sedang berlangsung. Di dalam tulisannya, Ari Kunto berpendapat bahwa pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar mengajar atau membantu dengan maksud agar tercapainya kondisi yang optimis sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar mengajar seperti yang sudah diharapkan. Menurut Usman, tujuan pengelolaan kelas dibagi menjadi dua. Yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum artinya menyediakan dan menggunakan fasilitas belajar untuk berbagai kegiatan belajar mengajar agar diperoleh hasil yang baik. Yang kedua, tujuan khusus. Tujuan khususnya yaitu mengembangkan kemampuan siswa dalam menggunakan alat-alat belajar serta membantu siswa untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Ada beberapa indikator yang dituliskan oleh Ari Kunto di dalam bukunya. Yang pertama, setiap anak akan terus bekerja, tidak ada hentinya. Artinya, tidak akan ada anak yang tidak bisa mengerjakan tugasnya dan juga tidak tahu jika guru memberi tugas. Yang kedua, setiap anak mengerjakan tugasnya tanpa membuang waktu. Apabila dia mengulur-ulur waktu, maka kelas tersebut dinyatakan tidak tertib. Menurut Jamrah, prinsip-prinsip pengelolaan kelas yaitu sebagai berikut. A. Hangat dan antusias. Hangat dan antusias diperlukan dalam proses belajar mengajar. Guru yang hangat dan akrab pada anak didik selalu menunjukkan antusias pada tugasnya atau pada aktivitasnya akan berhasil dalam mengimplementasikan pengelolaan kelas. B. Tantangan. Penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja, atau bahan-bahan yang menantang akan meningkatkan gairah peserta didik untuk belajar sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang. C. Bervariasi. Penggunaan alat atau media, gaya mengajar guru, pola interaksi antara guru dan anak didik akan mengurangi munculnya gangguan, meningkatkan perhatian peserta didik. Kevariasian ini merupakan kunci untuk tercapainya pengelolaan kelas yang efektif dan menghindari kejenuhan. D. Keluasan. Keluasan tingkah laku guru untuk mengubah strategi mengajarnya dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan peserta didik serta menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif. Keluasan pengajaran dapat mencegah munculnya gangguan seperti keributan peserta didik. Penekanan pada hal-hal yang positif. Dalam mengajar dan mendidik, guru harus menekankan hal-hal positif dan menghindari hal-hal yang negatif. Penekanan tersebut bertujuan untuk menghindari kesalahan yang dapat mengganggu jalannya proses belajar mengajar. Yang terakhir F. Penanaman disiplin diri. Tujuan akhir dari pengelolaan kelas adalah anak didik dapat mengembangkan disiplin diri sendiri dan seorang guru hendaknya menjadi teladan mengendalikan diri dan pelaksanaan tanggung jawab. Jadi, guru harus disiplin dalam segala hal bila ingin anak didiknya ikut berdisiplin dalam segala hal. Menurut Dadang Suhardan,
Masalah dalam pengelolaan kelas dibagi menjadi dua. Yang pertama, masalah individu. A. Karena ingin menarik perhatian orang lain. Masalah seperti ini biasanya timbul berupa perilaku yang mengalihkan perhatian guru atau siswa lainnya dari pembelajaran yang sedang berlangsung. Misalnya membuat candaan ketika belajar. B. Karena ingin mencari kekuasaan. Masalah seperti ini biasanya timbul berupa perilaku yang berusaha mengendalikan guru dan siswa lainnya dengan memperlihatkan kekuatannya. Contohnya seperti selalu berdebat dengan guru atau siswa lainnya dan juga menindas siswa yang lebih lemah. C. Masalah yang dibuat karena ingin mengungkapkan ketidakmampuan dirinya. Masalah seperti ini biasanya timbul berupa perilaku yang enggan dan malas melakukan tugas yang diperintahkan guru dan selalu mengandalkan bantuan teman lainnya. 2. Masalah kelompok. Menurut Afriza, masalah kelompok yang terjadi di dalam kelas diantaranya adalah A. Hubungan antara siswa kurang harmonis, sehingga munculnya beberapa kelompok yang tidak bersahabat dan keonaran pun terjadi sehingga menyebabkan proses belajar mengajar mengalami hambatan. B. Kelas bereaksi negatif karena adanya salah satu anggota kelompok mengejek anggota kelompok lainnya. C. Kelompok cenderung mudah dialihkan perhatiannya dari tugas yang telah diberikan oleh guru. D. Para siswa di kelas kurang mampu menyesuaikan diri dengan keadaan baru, misalnya gangguan jadwal atau guru kelas terpaksa diganti sementara oleh guru lainnya, dan juga sebagainya. Faktor yang mempengaruhi pengelolaan kelas diantaranya yaitu kurikulum, bangunan dan sarana, guru, murid, dinamika kelas, dan juga lingkungan sekitar. Keenam faktor tersebut tidak bisa berdiri sendiri, akan tetapi saling bertautan atau saling berhubungan dengan satu sama lain untuk mewujudkan manajemen kelas yang efektif dan juga efisien. Terdapat 6 pendekatan yang bisa dilakukan untuk memecahkan masalah pengelolaan kelas. Yang pertama, ada behavior modification approach, behaviorism approach, atau yang disebut dengan pendekatan modifikasi perilaku. Memodifikasi perilaku dalam mengelola kelas dengan memberikan positive reinforcement atau untuk membina perilaku positif dan negative reinforcement atau untuk mengurangi perilaku negatif. Yang kedua, ada socio-emotional climate approach, humanistic approach, atau yang disebut juga pendekatan socio-emosional. Peserta didik dan guru menduduki posisi penting bagi terbentuknya iklim sosio-emosional yang baik. Carl A. Rogers mengutarakan bagaimana pentingnya sikap tulus dan menghargai peserta didik sebagai manusia, acceptance, praising, caring, trust, dan mengerti dari sudut pandang peserta didik, empathic understanding. Yang ketiga, ada group process approach atau pendekatan proses kelompok, yaitu asumsi yang mendasar penggunaan pendekatan ini ialah pengalaman belajar berlangsung dalam konteks kelompok sosial dan tugas guru membina juga memelihara agar kelompok tersebut produktif dan kohesif. Yang keempat, pendekatan otoriter berupa kegiatan guru untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban suasana kelas, yakni berupa perintah dan larangan, penekanan dan penguasaan, penghukuman dan pengancaman. Yang kelima, ada pendekatan permisif, yaitu kegiatan pengajar untuk memaksimalkan kebebasan peserta didik untuk melakukan sesuatu dan berperan sebagai pendorong untuk mengembangkan potensi siswa secara penuh. Dan yang terakhir atau yang keenam, ada pendekatan membiarkan dan memberi kebebasan, yaitu pengajar memandang peserta didik telah mampu melakukan sesuatu dengan prosedur yang benar. Biarlah mereka bekerja sendiri dengan bebas. Pegangan pengajar dalam mengelola kelas. Pentingnya pengelolaan kelas untuk meningkatkan kemampuan siswa dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, ada pengelolaan fisik. Pengelolaan fisik ini berkaitan
dengan pengaturan kelas. Siswa berkumpul mempelajari segala yang diberikan pengajar agar proses belajar mengajar berlangsung secara efektif dan efisien. Contohnya, tempat duduk siswa, alat-alat pengajaran, dan alat kebersihan. Yang kedua, ada pengelolaan siswa. Pengelolaan siswa ini merupakan cara membangkitkan dan mempertahankan kondisi motivasi siswa agar sadar dan berperan aktif dalam proses pembelajaran di sekolah. Contohnya, tingkah laku siswa, suasana yang diatur atau diciptakan guru dengan siswa. Muhammad Uzair Usman pada bukunya tahun 2003 halaman 97 menyatakan bahwa pengelolaan kelas yang efektif merupakan prasyaratan mutlak bagi terjadinya proses belajar yang efektif. Pengelolaan dipandang sebagai salah satu aspek penyelenggaraan sistem pembelajaran yang mendasar di antara sekian macam tugas guru di dalam kelas. Berikut ini referensi buku dan jurnal yang kita gunakan untuk materi ini.